Halo Scorpio, ketemu lagi dengan saya Adia Batrika. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, selalu sehat, bahagia, dan penuh dengan keberkahan. Oke, kali ini kita akan general reading lagi buat Scorpio. Jantungmu berdebar kencang saat dipertemukan dengan seseorang yang luar biasa. Namun penting ya, di sini saya ingatkan bahwa bacaan ini hanya sebuah energi yang sewaktu-waktu bisa saja berubah, dan bacaannya juga hanya sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti hanyalah Tuhan pencipta alam semesta. Bacaan ini bisa resonate, bisa tidak ya. Energinya juga bisa terbolak-balik. Jadi pastikan kamu ambil positifnya dan buang negatifnya. Untuk kamu yang mau personal reading, silakan cek info kontak di deskripsi box. Ada Ten of Cup di sini. Ada The World, Page of Cup, Two of Swords, dan di sini ada kartu Death. Untuk kamu yang nantinya tidak resonate dengan kartu ini atau bacaan ini, jangan dipaksakan ya. Jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu saat ini. Karena ini energi banyak orang, bisa tentang kamu, tentang dia, atau tentang seseorang atau siapa aja. Jadi dengarkan, rasakan, dan fokuskan pikiran kamu. Di sini ada Ten of Cup. Ini sepertinya tentang pertemuan dengan seseorang yang bisa tentang yang akan menjadi jodoh kamu ya. Tentang sebuah penantian yang saya rasakan di sini. Ada hal yang membuat jantung kamu berdebar kencang karena memang kamu yakin kayaknya seseorang ini adalah seseorang yang kamu butuhkan kehadirannya. Seseorang yang sebenarnya sudah lama kamu nantikan. Ada yang sebagian kamu yang memang sudah menantikan cukup lama ya. Ini masalah tentang jodoh. Atau memang saya merasakan di sini jodoh kamu mulai mendekat. Oke, ini yang membuat kamu, karena biasanya sesuatu hal yang datang atau dasarnya dari hati itu akan mampu menyentuh hati kamu ya. Ini membuat jantung kamu berdebar kencang. Oke, di saat dipertemukan dengan seseorang yang luar biasa, yang akan benar-benar memberikan kebahagiaan, kehidupan yang baru untuk kamu. Pertemuan ini bisa saja ada yang merencanakannya atau ada yang memang menjodohkan di sini, mengatur pertemuan di antara kalian berdua, entah itu teman atau orang tua, tapi ada yang kayaknya memang mengatur pertemuan di antara kalian berdua atau memperkenalkan. Tapi ya di saat diperkenalkan ya ada rasanya, ada chemistry-nya yang terbentuk di sini. Yang kayaknya memang nggak butuh waktu lama juga ya untuk kamu dan dia sama-sama yakin, karena memang di sini ini kayak memang udah udah direncanakan, entah itu keluarga atau teman, karena mereka melihat kamu dan dia itu kayaknya cocok. Oke. Dan memang ternyata di saat dipertemukan ya jantungmu berdebar kencang, kamu merasa ini adalah jodoh yang mulai mendekat. Karena memang ya seseorang yang menjadi jodoh kita itu biasanya kita akan bisa merasakan ada getarannya, ada rasa yang berbeda nantinya. Dan saya melihat nggak butuh waktu lama juga ya. Nggak butuh waktu lama untuk kamu dan dia bisa memutuskan hubungan ini ke pernikahan. Oke, itu yang saya lihat di sini. Jadi bersiap untuk kamu yang sudah cukup lama dalam sebuah penantian. Kayaknya sebentar lagi jodoh mulai mendekat ya. Jadi bersiap untuk
kebahagiaan, bersiap untuk kembali tersenyum, bersiap untuk episode yang baru, bersiap untuk kehidupan yang lebih bahagia lagi. Ada the word, saya juga melihat di sini sepertinya ada ya sebagian kamu yang memang pernah berpisah, yang saya lihat di sini. Pernah bercerai, oke? Tapi pada akhirnya kamu akan kembali menemukan seseorang yang tepat. Jadi kesendirian kamu akan segera berakhir, oke? Kesendirian ini tidak akan selamanya. Dan memang akan dipertemukan dengan seseorang yang tepat ya. Karena memang sebelumnya kamu pernah menjalani ya kehidupan asmara atau kehidupan rumah tangga yang kayaknya banyak konflik ya, toksik atau hubungan yang kasar. Tapi untuk kedepannya kamu akan lebih tahu, lebih selektif, lebih sensitif dalam memilih. Tentunya kamu nggak mau salah lagi ya, kamu nggak mau lagi kembali ke masa lalu, kamu menginginkan kehidupan yang lebih baik untuk kedepannya. Artinya di sini ada yang baru saja terpisah, tetapi akan ada juga pertemuan lagi dengan seseorang yang baru. Ada yang pergi, tapi akan ada yang datang dalam kehidupan kamu. Meski nantinya ada jeda, tentunya juga butuh waktu ya, butuh proses untuk kamu lebih membuka hati, untuk kamu lebih siap, mental kamu lebih siap untuk memulai sesuatu hal yang baru, karena sesuatu hal itu nggak bisa dipaksakan ya. Artinya di saat kamu sudah benar-benar siap, yakin seseorang yang terbaik itu akan hadir untuk kamu. Jadi jangan pernah berpikir negatif ya. Jadi jangan pernah berpikir sebuah perpisahan atau perceraian itu adalah akhir dari segalanya, bukan seperti itu, tetapi ternyata itu adalah awal untuk kamu bisa menemukan atau mendapatkan sesuatu hal yang lebih baik lagi, hal yang luar biasa. Di sini ada Page of Cup dan saya melihat sebagian kamu ya, kayaknya memang sudah cukup lama dalam kesendirian atau ada yang menutup diri. Ada yang khawatir, ada yang takut, ya itu wajar ya, wajar karena memang ada rasa trauma. Ya bentuk ketakutan, kekhawatiran itu adalah sebagai kayak kewaspadaan diri kamu untuk tidak salah lagi. Ada yang sebagian kamu yang memang sudah cukup lama atau memang masih menutup diri. Masih fokus terhadap diri sendiri. Masih fokus menata kehidupan, masih fokus untuk karir atau memperbaiki finansial dulu, karena mungkin setelah perpisahan atau perceraian tentunya kamu harus lebih mandiri ya, harus lebih struggle yang mungkin selama ini kebutuhan kamu bergantung kepada pasangan, tetapi di saat ada perpisahan, ada perceraian ya artinya kamu harus banting setir ya. Kamu harus struggle, kamu harus mandiri karena ini tidak hanya menyangkut diri kamu sendiri, tetapi ini tentang orang tua, anak, banyak yang harus kamu ingin bahagiakan di sini. Dan mungkin ini adalah salah satu fokus kamu untuk saat ini masih fokus terhadap diri kamu sendiri untuk bisa memperbaiki kehidupan kamu ya pasca perpisahan atau perceraian. Ada ya sebagian kamu yang memilih jalan ini. Ada two of swords dan saya melihat juga ada untuk sebagian kamu yang kayaknya dihadapkan dengan pilihan yang rumit, yang sulit ya. Ada beberapa yang mendekat sama kamu, tetapi ya kayaknya kamu kayak bingung, kayak dilema karena mungkin dihadapkan dengan beberapa pilihan yang sulit, ya terlihat sama baiknya, jadi bingung harus milih. Tapi apapun itu, tentunya akan ada yang terbaik ya untuk kamu. Tentunya di sini ya kamu harus lebih bersikap dewasa, lebih bijak. Kamu lebih harus memilih sesuatu hal yang kamu benar-benar butuhkan. Bukan lagi yang kamu inginkan. Artinya bukan lagi melihat sesuatu itu dari satu sisi saja, tapi melihat dari sudut pandang yang berbeda. Tidak hanya mengikuti hawa nafsu atau keinginan sesaat atau hanya ambisi ya. Tidak lagi seperti itu, tetapi lebih kepada tentang masa depan. Tentang sesuatu hal yang lebih punya masa depan.
Karena kamu tidak memikirkan hanya untuk saat ini saja, tetapi untuk ke depannya. Apa yang kamu butuhkan, seseorang yang benar-benar kamu butuhkan, yang mampu memberikan kedamaian pastinya, ketenangan dalam jiwa kamu di saat kamu menjalani hubungan bersamanya. Karena itu penting ya. Saling menghargai, saling menghormati, yang mungkin hal-hal seperti ini tidak kamu dapatkan dulunya dalam hubungan kamu. Jadi penting untuk kamu lebih bisa memilih dan memutuskan sesuatu hal terbaik dalam kehidupan kamu. Ya terkadang ada keraguan pasti, ada bimbang pasti, tapi coba dengarkan kata hati, intuisi, tetapi tetap ya menyatukan antara hati dan pikiran kamu. Tetap realistis, tetap logika, karena biasanya tidak hanya bisa mengandalkan perasaan ya, karena bisa saja terlalu bucin, capek nantinya, karena kalau terlalu bucin, banyak energi yang terkuras ya, pikiran, perasaan. Kalau kamu terlalu bucin atau materi atau bahkan nantinya kamu yang jadi manfaatkan. Jadi penting untuk kamu lebih realistis, lebih logika lagi. Jangan sampai kejadian-kejadian dulu itu terulang lagi. Artinya kamu saat ini menginginkan hubungan yang lebih seimbang, oke? Ada kata salingnya, bukan hanya berarti kamunya aja, tetapi kamu menginginkan saling di sini, saling menghargai, saling membutuhkan, itu yang terpenting. Di sini ada kartu death, dan itu kembali lagi ya, meski ada sebagian kamu yang saat ini baru saja atau mungkin sudah lama ya mengalami sebuah perpisahan atau perceraian, tetapi saya melihat akan banyak perubahan nantinya. Oke, akan ada awal yang baru, kehidupan yang baru untuk kamu. Ini apa ya? Pemikiran kamu juga lebih baru di sini. Atau bahkan penampilan kamu juga lebih baru di sini. Kamu sudah benar-benar menutup kisah masa lalu dan berusaha untuk kembali melangkah dengan keyakinan yang terbaik itu akan kamu temukan. Oke? Jadi tetap berpikir positif. Jadi jangan berpikir perpisahan atau perceraian itu adalah akhir dari segalanya, tetapi ternyata itu adalah justru awal yang baru untuk kamu kembali merasakan kebahagiaan. Oke? Kita lanjut. Di sini ada gold, ada love, ada purpose, di sini juga ada Daniel, dan ada trust. Dari tebaran kartu oracle ini, saya melihat di sini berusaha untuk mengalahkan atau mengendalikan ketakutannya terhadap sesuatu hal yang baru. Ya mungkin ada yang mendekat di sini, tapi di sini kamu berusaha untuk lebih percaya diri, berusaha untuk melepaskan pikiran-pikiran negatif, karena itu akan membuat menghambat pertumbuhan jiwa kamu. Jadi lepaskan pikiran-pikiran yang tidak baik tentang ketakutan, tentang kekhawatiran terhadap sesuatu hal yang baru. Tetap berpikir positif ya, tapi tetap dalam kehati-hatian. Kamu nggak mau justru pikiran-pikiran negatif itu menghambat langkah kamu. Oke? Menghambat langkah kamu untuk maju, untuk bisa menemukan sesuatu hal yang luar biasa. Karena berbeda ya, jika kamu tidak berani, jika kamu stuck di keadaan itu, tidak berani keluar dari zona nyaman kamu, artinya kamu akan stuck di keadaan kamu yang seperti itu. Tetapi jika kamu berani, maka bisa saja hal yang luar biasa itu akan kamu dapatkan, akan kamu temukan. Di sini ada love, ada cinta, ada kasih sayang. Artinya ada ketulusan juga di sini. Jadi yakin langkah kamu akan tertuju kepada seseorang yang benar-benar bisa memberikan kamu ketulusan. Karena memang kamu sudah lebih selektif. Kamu sudah lebih tahu apa yang harus kamu lakukan, apa yang kamu putuskan, apa yang kamu pilih, dan apa yang harus kamu hindari. Tentunya belajar dari setiap kesalahan yang mungkin pernah kamu lakukan dulunya,
rasa penyesalan itu ada dulunya, tetapi dari perasaan-perasaan seperti itulah yang membuat kamu lebih tahu ya, lebih mengerti, lebih memahami mana yang baik dan mana yang tidak baik untuk kamu. Oke. Dan mulai ada apa ya? Di sini saya melihat mulai ada keberanian, tidak lagi ketakutan yang mengendalikan kamu, tetapi di sini kamu yang mampu untuk mengendalikan ketakutan itu. Oke, berusaha untuk mengganti ketakutan itu dengan sebuah kewaspadaan, kesadaran, ya, bahwa di sini kamu harus berani melangkah. Karena jika tidak, kamu akan hanya berada di situ-situ saja. Dan jika kamu berani untuk melakukan sesuatu hal, membuka hati, terbuka terhadap sesuatu hal yang kamu anggap baik, bisa saja hal yang luar biasa itu akan kamu dapatkan. Jadi percaya kepada naluri kata hati kamu. Meski nantinya ada keraguan, ada kekhawatiran, tapi itu adalah bentuk kewaspadaan. Oke, untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Dan mungkin ada beberapa orang yang mendekat ke kamu, itu yang membuat kamu di sini bingung ya, dilema. Tapi pada akhirnya kamu akan lebih tahu apa yang sebenarnya yang pantas untuk kamu, apa yang sebenarnya yang terbaik untuk kamu akan lebih tahu itu. Oke, karena di sini memang ketulusan, niat baik itu akan mampu untuk sampai ya. Pesannya itu sampai ke hati kamu. Ya, tentang seseorang yang tidak hanya kata-kata atau hanya janji-janji, tetapi lebih kepada sebuah pembuktian tentang apa yang ingin dia lakukan. Oke, tentang kebahagiaan yang ingin dia berikan untuk kamu. Tidak hanya janji-janji ya, karena mungkin kamu sudah pernah di ghosting atau di PHP yang hanya janji-janji tapi tidak pernah terrealisasi. Ada ya sebagian kamu yang seperti itu. Tapi seseorang ini berusaha untuk sebuah pembuktian, lebih maskulin ya. Pembuktian tidak hanya kata-kata, tidak hanya janji-janji, tetapi sebuah pembuktian yang membuat kamu yakin dan percaya bahwa ini adalah yang terbaik untuk kamu. Oke? Segini dulu readingannya, semoga resonate. Untuk kamu yang tidak resonate, berarti kartu ini belum membaca energi kamu. Tetap ambil positifnya ya, buang negatifnya. Semoga ini juga bisa bermanfaat, menghibur untuk kamu yang sedang sedih, untuk kamu yang sedang gelisah, atau mungkin dilema, atau dihadapkan dengan pilihan yang sulit, atau apapun ya yang kamu jalani saat ini. Semoga ini bisa memberikan kamu pencerahan, memberikan kamu kekuatan untuk lebih tahu lagi, untuk lebih berani lagi melewati apapun ujian cobaan dalam kehidupan kamu, dan yakin semua akan terlewati. Oke, dan akan baik-baik saja. Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe, like, dan komen. Terus dukung channel ini agar saya terus bisa memberikan motivasi untuk kita semua pastinya jadi pribadi yang lebih baik, lebih positif, dan lebih optimis dalam menjalani kehidupan. Sampai jumpa di readingan selanjutnya. Bye!